Hai, balik lagi di Mulki Only, dimana kita bahas mainan suka-suka. Kali ini kita akan review lagi si Sembo Block Moshow Toys-nya. Setelah kemarin kita dapat si Takeda Shingen warna putihnya, gua masih penasaran nih, kita bisa dapat yang lainnya nggak? Gua sih ngincer si Date Masamune-nya. Mudah-mudahan kita dapat yang ini. Tapi kalau misalkan dapat dua yang ini atau nggak yang ini juga nggak masalah sih. Nggak usah banyak basa-basi, langsung aja kita unboxing. Jadi untuk kemasannya sama persis lah kayak kemarin, jadi kayaknya nggak usah kita bahas dengan detail ya. Langsung aja kita unboxing. Dan seperti biasa kita sobek di sini dan kita dapat yang pertama ada plastik ungu kayak gini, kemudian manual booknya. Dan ini dia, ternyata kita dapat si Lancelot of the Lake ya. Dan sisanya ada dua kantong seperti ini. Di kantong pertama kita dapat stand base dan runner join warna putih kayak gini. Kemudian di sini kita dapat part-part tanpa runnernya. Dan kita dapat kartu apa ya? Wah, ternyata kita dapat kartu Takeda Shingen kayak gini. Dan seperti biasa gue suka banget sama detail pra-painted-nya. Di part hijau ini ada tulisannya kayak gini, yang gue bingung nih, ngejanya atau bacanya kayak gimana. Tapi hijaunya keren sih. Part bahu ini gambarnya tuh bagus. Part tombak juga detailnya tuh bagus banget. Wah, gue suka banget sama detail-detailnya deh. Untuk proses perakitannya ini nggak susah buat gua. Mungkin ya karena proses perakitannya tuh sama kayak Takeda Shingen kemarin. Jadi pertama kita buat inner frame-nya dulu. Untuk inner frame-nya snafitnya ya masih lumayan keras. Tapi it's okay lah, nggak terlalu jadi masalah buat gua. Habis itu baru deh kita pasang-pasangin armor-armornya di seluruh tubuhnya. Jadi snafitnya juga masih lumayan keras sama kayak inner frame-nya. Dan ada bagian yang agak susah masanginnya, yaitu bagian kepalanya. Jadi part belakang kepalanya itu mau gue perapetin tapi agak kagok karena kehalang rambut kucir kudanya. Alhasil ya sim lainnya tuh kayak gini. Tapi nggak cuma itu aja, di kakinya pun ada sim lainnya. Tapi overall gue enjoy selama perakitan. Setelah kita selesai rakit Lancelot dari Sembo Block Moshow Toys, ini akan kita dapatkan. Agak banyak memang. Jadi kita dapat body unitnya yang cakep banget. Kemudian dapat sepasang tangan terbuka, sepasang tangan mengepal, dapat lancer yang keren dan detailnya tuh kayak gini. Kemudian kita juga dapat shield yang detailnya cakep parah. Baik dari detail bentuk, detail cat, dan proporsi warnanya tuh keren parah sih. Dapat stand base kayak gini, kemudian dapat kartu heksagonal si Lancelot of the Lake, dan terakhir ini kartu gacanya. Dan kali ini kita dapat Takeda Shingen warna merahnya. Selanjutnya kita bahas body unit dari Lancelot Sembo Block Moshow Toys ini yang anjir sih, ini keren banget. Dan gue lebih suka si Lancelot ini dibandingkan Takeda Shingen putih yang kemarin kita dapat. Menurut gua bentuknya itu lebih elegan. Desainnya bertemakan Ksatria Eropa di cerita-cerita fiksi. Ksatria berzirah putih ala-ala Holy Knight gitu ya. Proporsi badannya tuh kelihatan gagah, nggak kelihatan cebol. Proporsi warna perpaduan putih dan hijaunya tuh enak banget dipandang. Detail bentuknya keren, ditambah pre-paintednya, wah cakep betul. Kalian nggak akan nyangka kalau ini gue dapat di bawah 100 ribuan. Yuk kita cek detailnya kayak gimana. Ini dia detail kepala si Lancelot dengan detail warna visor hijaunya yang kontras plus tanduk yang menjulang. Rambut buntut kuda warna emasnya kesannya gimana gitu. Bodinya kayak gini, lagi-lagi gue suka banget proporsi warna hijau dan detailingnya dia. Apalagi shoulder pad berbentuk singanya, cakep banget. Detailnya tuh mantap, sampai matanya aja itu part sendiri. Setiap shoulder pad kiri dan kanannya itu gambar detailingnya tuh beda lagi. Untuk tangannya begini ya, gak banyak neko-neko, tapi terlihat keren. Waist depannya cakep bener, detail catnya tuh bagus. Waist samping bentuk dan detailnya tuh begini, waist belakang juga gak kalah cakep dari waist depan. Dan ini dia kakinya yang menurut gua keren banget, malah lebih keren ini dibandingkan Takeda Shingen kemarin. Detailnya dari depan ke belakang cakep bener. Apalagi detail dengkulnya dengan warna hijaunya kayak gini, dan detail di bagian samping ini nambah keren. Dan ini dia detail bagian punggungnya, lagi-lagi cakep bentuk sama detailnya. Tingginya si Lancelot ini sekitaran 10,5 sentian.
Dan ini perbandingan sama Takeda Shingen putih, dan gua sih sukaan si Lancelot. Dan ini perbandingan sama HG MK2 13 sentian, dan ini sama Jazz dari Blockfish Transformer 10 sentian. Yuk kita cek artikulasinya. Artikulasi kepala ke atas ke bawah kayak gini, kemudian ke samping-sampingnya kayak gini. Sayangnya nggak bisa diputar 360 derajat karena mentok rambutnya. Nih shoulder padnya bisa gerakin kayak gini, rentangan tangannya segini, tangannya bisa kita puter, tekukan tangannya segini, dan tangannya bisa kita puter kayak gini. Bodinya ke depan ke belakang kayak gini, ke samping-sampingnya seperti ini, dan dia bisa diputer 360 derajat. Waist depan bisa gerakin kayak gini, waist samping juga kita bisa gerakin, begitu pula waist belakangnya. Kakinya ke depan jauh kayak gini, ke belakang kayak gini, ke samping begini, bisa kita puter juga. Kemudian tekukan kakinya tuh segini aja, kakinya ke atas ke bawah kayak gini, ke sampingnya juga bisa kayak gini diputer. Kemudian ini joinnya tuh bagus banget, dan dia bisa berdiri tanpa masalah. Artikulasinya oke banget sih. Dan ini dia si Lancelot dari Sembo Block Motion Toys setelah pakai aksesorisnya. Makin kerasakan ala-ala Satria Eropa di dunia fantasi. Keren ya. Build quality-nya menurut gua udah lumayan bagus, tapi ya harus gua akuin, ada beberapa part yang gampang copot pas dimainin, kayak part armor tangan dan pelindung kaki. Selain itu, kepala dan kakinya masih meninggalkan sim lane, tapi hasil jadinya cukup rapi sih. Playability-nya gimana? Menurut gua lumayan aja. Walaupun dia punya artikulasi yang bagus, kokoh dan seret, cuman aksesorisnya ya cuma lancer sama shield doang yang bisa gua mainin. Coba dikasih senjata yang lain kayak pedang atau apa gitu, biar opsional maininnya makin banyak. Tapi balik lagi, dengan harga di bawah 100 ribuan kita dapat kayak gini, ini sih udah oke banget menurut gua. Jadi kesimpulan review kita untuk si Lancelot dari Sembo Block Motion Toys, ini worth it banget kalau kalian bisa dapat ini. Ya berhubung dia itu blembok ya. Tapi overall gue puas sih beli ini, dan gue juga pengen beli lagi. Mudah-mudahan dapat yang Date Masamune atau Wuchen-nya juga nggak masalah. Atau kalian mau beli sekalian, mau show toys-nya sekaligus, boleh banget. Itu aja review kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar mereka ngeracuni. Sampai jumpa.